Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah dan NU tidak mungkin menyatu. Tidak mungkin menyatu, tapi mungkin saja bersatu. Iya, bisa membedakannya. Ini soal bahasa. Ini soal bahasa. Kalau bersatu itu sangat mungkin. Asal memang ada keinginan untuk bersatu. Dan pasti ada lah. Ya, Muhammadiyah pastilah ingin bersatu. Ya mudah-mudahan NU juga ingin bersatu. Tapi kalau menyatu, artinya Muhammadiyah NU itu satu. Satu pemikiran, satu pendapat, satu arah, satu khitah. Ya memang, ya enggak lah. Pasti ada perbedaan. Ini ya. Dan memang yang beliau maksudkan sebenarnya itu. Ya, tidak mungkin menyatu, bukan tidak mungkin bersatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita sasar ke yang lain. Kita sasar ke yang lain. Iya, Muhammadiyah, NU tidak mungkin menyatu dengan Hizbut Tahrir. Tidak mungkin menyatu dengan Salafi. Tidak mungkin menyatu dengan Jamaah Tabligh. Menyatu. Ya, bersatu mungkin sekali kalau memang mau bersatu, dan memang harus bersatu. Terlalu banyak pihak-pihak yang menginginkan ya justru persatuan umat Islam, bukan penyatuan umat Islam. Terlalu banyak pihak-pihak yang menginginkan itu. Ya kita lah paling tidak sudah jelas-jelas menginginkan ya umat Islam itu bersatulah, jangan berpecah belah, jangan bertengkar, jangan saling sudut menyudutkan, jangan saling salah menyalahkan. Kita merindukan itu. Nah, pertanyaan, kenapa umat Islam tidak mau bersatu? Malam ini kita bedah, kita cari jawabannya. Apa tadi? Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Padahal kita berharap umat Islam itu mau bersatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang jadi pijakan, yang jadi rujukan sama. Quran hanya satu. Rasul yang sunnah beliau juga jadi pijakan hanya satu. Tapi kenapa kemudian kok tidak bersatu? Berarti ada anasir, ada virus yang memang tidak sehat. Ya yang namanya virus pastilah tidak sehat. Berarti ada virus yang memang menghinggapi sementara di sebahagian umat Islam. Nah, virus yang kemudian menjadikan penyakit ya di tubuh umat Islam. Mestinya tidak ada. Karena begitu disebut umat Islam, maka dikehendaki adalah umat yang memang ajaran Islam menjadi jalan hidup mereka. Ajaran Islam menjadi manhaj hayat mereka. Sama-sama selalu menyampaikan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum
tahtadu, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah. Semuanya, jami'ah. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Tahrir, yang Salafi, yang Tabligh, semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Seperti apa nikmat Allah? Nikmat Allah yang Dia anugerahkan kepada kalian. Di mana sebelum adanya nikmat Allah itu kalian adaan bermusuh-musuhan. Lantas dengan datangnya nikmat Allah berupa iman dan Islam, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukanlah hati-hati kalian. Maka Islam satukanlah hati-hati kalian. Sehingga dengan nikmat tersebut fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian justru menjadi bersaudara. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa satu dengan yang lainnya bermusuhan, tidak ada. Yang ada adalah saling menghargai, saling menenggang, saling menghormat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sebelumnya kalian berada di tepi jurang neraka. Maksudnya adalah jurang kehancuran. Karena masih di dunia kok. Nah, neraka bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Di mana kalian sebelum datangnya Islam benar-benar berada di tepi jurang kehancuran. Lantas dengan datangnya Islam fa'an qadzakum minha, Allah selamatkan dari kehancuran tersebut. Demikianlah kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Tujuannya apa? La'allakum tahtadun, agar kalian benar-benar mendapat petunjuk, agar kalian benar-benar menjadikan Islam itu sebagai petunjuk. Yang kalau semuanya menjadikan Islam sebagai petunjuk, tidak akan bercerai-berai, tidak akan berpecah belah. Pasti sebagian orang masih penasaran juga. Kenapa ya? Sudah sama ayatnya, sama dalilnya, sama Tuhannya, sama nabinya, kok tidak bisa bersatu? Kenapa? Mudah-mudahan hanya sebagian. Yang sebagiannya biasa-biasa saja, yang sebagiannya akur-akur saja. Tapi justru yang sebagian yang tidak mau akur, yang tidak mau bersatu, inilah yang akhirnya menjadi petaka bagi umat, bencana bagi umat. Pihak-pihak yang memang sejatinya sudah tidak suka, tidak senang umat Islam bersatu, karuan kan, dimanfaatkanlah adanya celah untuk ngobok-ngobok, untuk mengadu domba antara yang sebenarnya sesama umat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mencoba mencari garis besarnya saja, poin-poin pokoknya saja. Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Kalau menyatu tidak mungkin memang. Menyatu tadinya apa artinya? Satu pikiran, satu pendapat tidak mungkin. Dan itu sudah sunnatullah. Tapi bersatu sangat mungkin. Pertanyaannya kenapa tidak bisa bersatu? Pertama, karena bagi sebagian ya ketidakpahaman terhadap ajaran Islam.
Karena tidak memahami ajaran Islam, sehingga apa yang kemudian jadi pendirian, apa yang kemudian jadi pilihan, apa yang kemudian jadi sikap, sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan Islam. Padahal umat Islam tidak paham, karena tidak paham atau bukti tidak paham, tidak bisa membedakan antara ini prinsip, ini usul, ini pokok, ini bukan pokok. Ini masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, furu'iyah. Ini masalah akaidiyah, usuliyah. Tidak bisa membedakan. Ya akhirnya yang terjadi adalah fanatisme, fanatik buta. Yang terjadi adalah sikap ananiah, keakuan, akulah, kamilah. Rusak jadinya. Kamilah yang benar, orang lain salah. Kamilah yang sesuai tuntunan, orang lain tidak sesuai tuntunan. Ya kacau akhirnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, satu poin ya. Karena ketidakpahaman atau kekurangpahaman terhadap ajaran Islam. Iya. Dipahami sebagian, tidak dipahami sebagian. Ajaran Islam itu begini, ya. Ini masih pertama nih, nanti ada yang keduanya ya. Ajaran Islam itu begini, ya. Ada yang sifatnya memang usul, ada yang sifatnya prinsip. Kalau sudah disebut prinsip, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan kemudian ada yang bukan usul, tapi furu', cabang. Iya. Nah, kalau kita bicara furu' atau cabang, maka yang namanya furu' atau cabang, disitulah kemudian kadang terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pemahaman, dan tidak merusak Islam. Tidak merusak Islam. Ya kalau usul atau pokok yang memang tidak ditepati, ya memang rusak Islam seseorang. Ya kita nyebut usul, kita sebut sajalah rukun Islam. Kita nyebut usul, kita sebut sajalah rukun iman. Lah orang tidak mempercayai rukun iman yang 6, rusak memang. Orang tidak menepati rukun Islam yang 5, rusak memang. Nah tapi kalau sudah masuk ke furu', cabang-cabang, bagaimana yang namanya tuntunan sholat, bagaimana yang namanya pelaksanaan zakat, haji, puasa. Nah kalau sudah menyangkut nanti kaifiyat, cara, disitulah sudah mulai ada masuk hal-hal yang sifatnya furu', yang sifatnya memang cabang, yang di situ justru menghendaki yang namanya pemahaman. Lazimnya yang namanya pemahaman, karena kemampuan orang untuk mencerna, untuk memahami memang tidak sama. Ditambah nanti referensi yang digunakan juga kadang tidak sama. Ditambah lagi kadang yang satu punya banyak dalil, yang satu cuman punya satu dalil. Tambahkan silahkan. Kemampuan berpikir, kemampuan memahami tidak sama. Dalil-dalil yang digunakan ada samanya, ada bedanya. Tambahkan, hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Tapi sekali lagi perbedaan di sini mudah-mudahan perbedaan yang tidak merusak iman, tidak merusak Islam. Nah sekalipun nanti ya juga ada beberapa catatan-catatannya. Siapa yang berbeda? Yang berbeda adalah ulama. Kalau yang berbeda juhala, bukan ulama, juhala,
Ulama artinya orang yang berilmu, juhala artinya orang yang tidak berilmu. Kalau yang berbeda ulama tidak berbahaya. Tapi kalau yang berbeda juhala biasanya itu yang berbahaya. Ya, yang suka ngotot itu siapa? Biasanya ya memang yang setengah-setengah atau yang memang ya awam sama sekali. Itu biasanya yang suka ngototan kan. Nah, jadi yang namanya perbedaan itu ya memang satu keniscayaan. Nggak bisa dihindari. Kalau almarhum tadi menggunakan istilah sunnatullah. Perbedaan itu sudah sunnatullah. Orang berbeda pemahaman, berbeda pendapat sudah sunnatullah. Istilah beliau. Ya, istilah beliau. Abdullah ibnu Umar mengatakan, la uhibbu lau anna ummata Muhammadin la yakhtalifun. Ya, lam yakhtalifu. Aku tidak begitu menyukai kalau umat Muhammad cuma satu pendapat. Tidak ada pendapat yang berbeda. Biasanya kalau satu pendapat biasanya gimana ya? Terserah, ikut aja lah pokoknya. Itu biasanya satu pendapat. Terserah, ikut aja. Artinya adalah orang tidak mau berpikir. Orang udah mau repot-repot, mau terima hasilnya aja, terima jadinya saja. Nah, ini memang tidak diinginkan dalam Islam. Tidak diinginkan dalam Islam. Harus bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran Islam. Tapi tadi karena persoalannya adalah persoalan cabang, maka ya saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan tidak berbahaya. Pertama ya, yang berbeda adalah ulama. Yang kedua, tentu ya juga bukan didorong oleh nafsu, bukan. Nafsu, pokoknya berbeda, jangan. Ini kan nafsu namanya. Yang penting sama, jangan. Ya kalau memang harus berbeda apa boleh buat. Nanti pada hal-hal tertentu ada samanya. Kan jadi cantik kan. Tapi kalau sudah dorongannya dorongan ego, dorongan nafsu, ya udah rusak udah. Nah kalau sama-sama ya justru benar-benar ya karena memang itu yang dipahami. Bukan berbeda karena ingin berbeda. Aman insya Allah. Dua syaratnya ya. Jadi yang berbeda ulama, yang berbeda fuqaha. Kemudian yang kedua bukan didorong oleh nafsu. Nanti yang ketiganya, tidak kemudian juga orang mencari mudahnya di dalam perbedaan, bukan yang dicari mudahnya, bukan. Tapi yang dicari itu adalah ya memang dugaan yang paling diberatkan, inilah yang paling menenangkan. Inilah yang paling kita pilih. Jadi dasarnya itu ya bukan cari mudahnya, bukan karena ingin berbeda, bukan cari mudahnya, bukan. Nah nanti dalam metode perbedaan yang ada, nah kalau di Muhammadiyah kan ada yang namanya tarjih. Ya jadi perbedaan dipilihlah mana yang memang rajih, yang lebih kuat alasannya. Itu kemudian dipilih. Atau juga mana yang duluan, mana yang belakangan. Pendapat belakangan biasanya maksud kita apa yang dilakukan oleh Nabi belakangan itu yang dipilih, yang dilakukan duluan itu yang kemudian ditinggalkan. Nah ini kan metode memilih di dalam perbedaan yang ada. Ya monggo, tentu tidak mengapa. Nah kalau ditambah satu lagi, yang berbeda ulama bukan atas dorongan nafsu, tidak mencari yang paling mudah, dan kemudian ya udah suka-suka saja, tidak suka-suka saja ya. Ya terserah aja lah, yang mana aja lah, bukan berbeda, bukan udah yang mana saja lah, bukan. Tetap punya pilihan, tapi yang tidak diinginkan jangan kemudian menyalahkan orang yang berbeda pilihan. Itu ya.
Nah, ini ternyata tidak jadi pendirian cukup banyak kita. Tidak jadi pendirian. Orang yang berbeda dianggap ya lawan, orang yang berbeda dianggap salah. Padahal persoalannya bukan persoalan pokok, bukan persoalan prinsip. Ya inilah yang memang mestinya kita berharap ada kesadaran umat. Ada kesadaran umat ya sepakat untuk tidak sepakat. Ya, sepakat udahlah kita pokoknya damai saja. Yuk dengan pilihan yuk, kami dengan pilihan kami. Ini maksudnya sepakat untuk tidak sepakat. Ya mestinya bisa umat ini, mestinya bisa umat ini. Majelis yang dimuliakan oleh Allah ya karena kebodohan, kemudian karena fanatisme lah, ya inilah yang kemudian jadi penyakit di tengah-tengah umat. Ya makanya mengobatinya adalah ya jangan bodoh agama lah. Orang asal mengerti, asal paham. Kenapa ini berbeda? Oh jalannya ini. Oh pantas saja kalau begitu. Nah belakangan kan ya Allah, iya. Kenapa perbedaan-perbedaan yang sebenarnya furu'iyah kok dipermasalahkan? Ya kita akhirnya kan sedih. Kita akhirnya ya justru sangat menyayangkan. Tidak seperti itu. Ya mestinya perbedaan-perbedaan yang hanya cabang jangan kemudian dipermasalahkan. Tapi silahkan Anda punya pilihan, kami juga punya pilihan. Tapi kemudian kita jangan saling salah menyalahkan. Iya. Ya biasalah. Ya, masa dipermasalahkan? Ada yang takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Ada yang takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Ada yang menaruh tangannya. Ada yang masih agak di bawah. Masa dipermasalahkan yang begitu itu? Tapi ada juga yang berlebihan dan saya tidak melihat ada contoh. Ya, saya tidak melihat ada contohnya. Ada juga yang berlebihan begini. Nah, ya kalau yang memang banyak dilazimi orang, ya tidak perlulah kemudian ya yang begini menyalahkan yang begini. Oh ada yang nyamping kata Ak Prapto. Iya ada yang nyamping ya memang ya alas sadar ya memang ya yang nyamping ya memang ya tadi ya bukan ya yang mana saja lah ya memang tidak ya kita memang tidak ngelihat kalau nyampingnya kemana nih kan Anda biasa nyamping. Iya. Nah ini nih kan tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya ya. Tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Nanti apa yang ditanya oleh Ak Prapto minggu yang lalu. Iya. Cara sujud orang. Cara duduk antara dua sujud orang. Yang sudah ada ketentuannya yang memang sudah tidak diikhtilafkan. Ya jangan kemudian membuat ikhtilaf. Ya ini ya tentu ya juga salah. Iya. Jadi ya kalau sujudnya ya memang jelas-jelas ya, tidak sesuai tuntunan ya tentu bagi kita ya kita salahkan. Ya tapi kalau nanti ya masih ada pijakan, masih ada dasar ya tentu ya juga kita tidak akan menyalahkan. A'dha'us sujud at-tsamaniyah, anggota sujud yang 8 yang minggu yang lalu sudah kita bahas. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Atau begini ya. Tadi silahkan kami punya pilihan, Anda juga punya pilihan. Ya sebenarnya juga kita tidak akan menggugat. Ada orang memang sudah kayak satu bentuk ya udah. Jadi ya saya tidak bisa persis ngikutinya ya. Iya. Ya silakanlah kata itu. Ya kalau itu pilihan. Tapi sekali lagi Anda tidak berhak menyalahkan orang lain. Anda tidak berhak menyalahkan orang lain. Iya. Jamaah yang dimuliakan
oleh Allah. Penyebab yang ketiganya, pertama kebodohan, kedua fanatisme, keakuan, yang ketiganya ada kepentingan. Hadis Tauban yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnad beliau, yang sudah sering disampaikan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qis'atiha. Qalu awamin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Qal la bal antum katsir walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Sampai Nabi pada mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang ingin kita garis bawahi. Kan kata Nabi, ya yusiku, sangat memang dikhawatirkan kalian dicabik-cabik oleh orang-orang di luar kalian. Jadi gini, kerusakan dari dalam, di luar, kemudian memanfaatkan. Karuan kan? Di dalam kebodohan, di dalam fanatisme, di dalam apa tadi yang terakhir ada kepentingan-kepentingan. Lah, di luar orang yang memang tidak suka dengan Islam. Karuan kan? Nabi mengingatkan, sudah sangat khawatirkan, dekat kayaknya sudah waktunya kalian akan dicabik-cabik oleh orang-orang di luar Islam, oleh musuh-musuh kalian. Tidak ubahnya dengan orang yang menyantap makanan. Dari sudut ini, dari sudut ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Pokoknya dikerubuti makanan. Bertanya sahabat, sampai terjadi yang demikian, apakah umat Islam sedikit wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Kalian banyak. Pak Arman, berapa persen umat Islam kira-kira di Indonesia? Berapa persen kira-kira? Udah diturunkan lah. Ya, kita turunkan lah, udahlah. 85% lah. Itu sudah banyak kan? Lah. Tapi begitu 85% yang banyak ini yang justru di dalam sinyalumin Rasulullah itu yang berlaku. Gutsaun ka gutsa'is sail. Tidak ada ubahnya, ibarat buih di atas air, di atas laut. Ya. Kemana angin berarah ke situ, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, Artinya apa? Tidak punya pendirian. Artinya apa? Ibarat apa nih? Ya sapi dicucuk ya, di hidungnya, ya, diseret-seret orang mau aja. Kenapa? Tidak punya pendirian. Ya. Sehingga kata Rasulullah, musuh sudah tidak takut, kalian sudah kehilangan wibawa. Kenapa? Ya ini poin yang keempatnya kan. Ya ketiga apa keempat tadi ya? Penyebab umat Islam tidak bisa bersatu. Ada kepentingan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tamak dunia. Takut risiko. Ya. Harfiahnya takut mati memang. Ya takut mati. Ya paling tidak ya takut mati kutu, ya paling tidak takut risiko, ya satu. Yang keduanya ya tamak dunia. Orang cukup banyak yang berpikir, iya, ya kalau kita pilih cara kita nanti kita ke bagian apa-apa, ya takut risiko, ya kalau kita tidak ikut, ya nanti ya kita ya justru dikucilkan, takut risiko. Ya pokoknya alasan macam-macam yang sebenarnya ya takut risiko, karahiyatul maut, dan kemudian hubbud dunya, tamak dunia. Akhirnya ya dunia ditukar, akhirat ditukar dengan dunia. Nah inilah. Jadi kalau sudah yang begini ini juga melanda umat Islam, ya memang ya umat Islam akhirnya jadi mangsa umat Islam, bersatu tidak bisa, ya akhirnya ya justru jadi mangsa umat Islam. Jadi mangsa musuh-musuh Islam. Ya inilah yang mestinya memang ya belum terlambat untuk kita menyadari, Ya, karena kalau umat Islam tidak bersatu, ya justru ya umat Islam akhirnya akan nanti ya hilang kekuatan. Kalau sudah hilang kekuatan,
akan menjadi umat yang memang terjajah. Terjajah. Bisa jadi terjajah secara moral, bisa terjadi terjajah secara ekonomi, bisa terjadi terjajah secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini akan sangat berisiko. Ya, mudah-mudahan pertanyaan kenapa umat Islam tidak bisa bersatu, ya sudah tahu penyebab-penyebabnya, maka penyebabnya itulah yang kemudian bagaimana diatasi. Ada yang justru bicaranya begini, kenapa tidak satu partai saja umat Islam? Saya akan mengatakan boro-boro ke partai, ke kelompok-kelompok yang namanya ya sosial kemasyarakatan, sosial keumatan saja, tidak bisa justru bersatu. Ya apalagi kalau sudah urusan ke partai, kan ada kelompok kan yang mengharamkan partai kan, ada kelompok kan yang mengharamkan politik kan, ada kelompok kan yang mengharamkan yang namanya parlemen, yang namanya ya apalah lah. Kok bisa-bisanya? Bisa-bisanya. Waktu habis. Ya jadi closing saya, Islam itu diinginkan dia bisa menselaraskan dengan situasi dan kondisi tanpa kehilangan jati diri. Itu ya yang jadi memang pendirian Islam dan umatnya, mestinya dia bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tapi tidak kehilangan jati diri. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Islam itu diinginkan eksis. Ya begitu sudah kehilangan panggung, umat Islam dikuasai, umat Islam dijajah. Itulah yang berbahaya. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.